mantan ASN, ya karena saya kemarin 4 tahun, 2018 sampai tahun 2022 sebagai Wakil Wali Kota Jakarta Pusat, dan sebelumnya saya Kepala Dinas UMKM. Kita ya sebagai wakil rakyat, kita mewakili suara mereka, tapi kita menelantarkan. Nah inilah yang ironis, yang saya akan coba ke depan besok akan kita rubah, kan gitu. Jadi, ada ya anggota-anggota dewan mengganti mobil lah, bangun rumah, tetapi konstituennya sendiri terlantar. Dan nanti kalau Bang Ir jadi anggota dewan, apakah nggak ganti mobil misalnya begitu? Saya ini setelah purna, ya setelah pensiun, mengisi tugas saya, ya. Saya sudah cukup lah ya, sudah punya kendaraan, sudah apa. Tapi bagi saya sudah niat, saya akan mewakafkan diri saya untuk masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Warta Kota, jumpa lagi dalam program Jakarta Memilih bersama saya, Suprapto Sastroatmojo. Dan kali ini kami kehadiran tamu yang sebenarnya sudah tidak asing lagi. Beliau adalah Bapak Irwandi. Selamat datang di studio Warta Kota. Terima kasih atas undangannya nih. Oke, Bang Ir ini atau Pak Irwandi ini sebelumnya adalah Wakil Wali Kota Jakarta Pusat dan tentu sudah menjabat beberapa jabatan termasuk Kepala Dinas Koperasi dan UMKM dan beberapa jabatan di lingkungan Pemprov DKI. Beliau sekarang sudah purna, sudah pensiun sebagai PNS. Ya, sekarang terjun ke dunia politik dan bergabung dengan Partai Amanat Nasional. Nah, kita pengen tahu nih, Bang Ir, kenapa Bang Ir setelah pensiun malah terjun ke dunia politik? Biasanya orang nimang-nimang cucu lah segala macam. Menarik nih, gimana ceritanya Bang Ir? Makasih Mas Prapto. Ya, sahabat lama saya. Jadi bukan saja artis ya yang terjun ke politik, termasuk saya memberanikan diri sebagai mantan ASN, ya karena saya kemarin 4 tahun, 2018 sampai tahun 2022 sebagai Wakil Wali Kota Jakarta Pusat, dan sebelumnya saya Kepala Dinas UMKM yang banyak berhubungan dengan masyarakat ya, para UKM-UKM, PKL, dan di Wakil Wali Kota saya banyak berhubungan dengan tim kerja juga yang ada di lapangan ujung tombak, RT RW dan masyarakat, dan saya banyak turun ke lapangan ya, saya banyak turun ke lapangan, saya banyak berkiprah di masyarakat, saya banyak membantu masyarakat di bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang lain-lainnya untuk masyarakat, dan saya juga aktif di Ormas ya. Saya sebagai ketua Ikatan Keluarga Minang dan juga Induk Keluarga Minang, saya juga di PKDP untuk khusus Pariaman, Ormas lainnya ya, Bang Japar dan lain-lainnya, tidak bisa sebutkan satu persatu. Dan inilah bekal saya ya, saya terjun ke Ormas, saya juga sebagai mantan Wakil Wali Kota, saya berkiprah untuk masyarakat. Jadi habit saya memang di masyarakat. Jadi terketuklah hati saya, terpanggil bagaimana saya bisa membantu masyarakat. Kemarin sebagai Wakil Wali Kota, sebagai Kepala Dinas UMKM, saya berhubungan terus dengan masyarakat, ya PKL, UKM, dan ini dengan masyarakat, forum RT RW, dan juga dengan masjid, ya pengurus-pengurus masjid. Saya ingin terus berkiprah, ya untuk masyarakat. Salah satu sarananya adalah melalui DPRD DKI Jakarta. Nah, disitulah akan membuat kebijakan. Jadi saya ingin bagaimana merubah performance ya, image masyarakat tentang wakil rakyat ini, ya. Wakil rakyat tapi yang tidak dirasakan sebagai wakilnya rakyat. Ya, ini yang lucu. Wakil rakyat tetapi tidak mengetahui apa kesulitan rakyat. Nah, inilah yang akan saya rubah, bahwa sebagai wakil rakyat saya harus benar-benar bisa merasakan kesulitan, kesusahan, bagaimana aspirasi masyarakat. Ada mereka mungkin yang stunting, yang putus sekolah, yang pengangguran. Ini PR kita banyak. Oke. Ya.
Jadi bisa merasakan susahnya rakyat. Ini menarik nih. Tapi sebelum kita obrolin apa sih susahnya rakyat Jakarta, saya pengen tahu juga kenapa Bang Ir memilih Partai Amanat Nasional sebagai tempat berlabuh. Karena sebelumnya kita dengar Bang Ir akan memilih partai tertentu juga yang dulu dekat dengan birokrasi ya. Sekarang kenapa memilih ke PAN? Nah, sebagai informasi buat Sobat Warta Kota, Partai Amanat Nasional di DKI Jakarta saat ini memiliki 9 wakil di DPRD dari 106 kursi. Jadi menguasai sekitar 8% kursi DPRD DKI untuk periode 2019-2024. Nah, periode sebelumnya 2014-2019 PAN ada 2 kursi. Jadi memang ada lompatan yang luar biasa tinggi. Silakan Bang Ir. Ya, karena saya ini mohon maaf ya, saya ini orang Muhammadiyah ya. Orang Muhammadiyah yang lebih banyak yang agamais ya. Jadi saya tidak memilih nasionalis karena kebetulan saya ingin partai ini juga sebagai bagian dari ibadah ya. Karena kalau kita niatkan semua kegiatan kita ini sebagai ibadah, insya Allah kita dapat dunia dan akhirat. Nah, inilah. Dan PAN juga memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan tagline-nya PAN bantu rakyat, ya kan? Nah, itulah. Jadi saya tertarik dengan tagline-nya bantu rakyat. Jadi masyarakat yang akan kita bantu, bahwa kita sebagai di PAN ini mayoritas ya, mayoritas adalah umat Islam, dan kami ingin coba beribadah bahwa kita ingin membantu masyarakat ya dari suku apapun, dari agama apapun. Bukan berarti nasionalis dan agama sini berseberangan. Tetapi ini adalah pilihan saya karena saya ingin beribadah dalam satu partai, bahwa partai yang memang agamais, salah satunya adalah PAN. Tadi Bang Ir menyebut sebagai wakil rakyat ingin langsung merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat, kesusahan masyarakat. Bisa diberikan contoh apa yang sekarang Bang Ir kan dapil DKI Jakarta 1 ya, atau wilayah Jakarta Pusat. Saya ingin tahu juga apa yang dirasakan oleh Bang Ir ketika melihat wilayah Jakarta Pusat. Ya, jadi banyak kita lihat masyarakat ya yang kesulitan mencari pemakaman, kesulitan mereka untuk mendapatkan pelayanan rumah sakit. Di kadang-kadang saya ditelepon, Pak Ir, saya udah 3 hari nih di IGD, kok nggak masuk-masuk ruangan? Ya Allah. Ya kan? Oke, saya coba telepon rumah sakit tersebut. Kebetulan rumah sakit yang ada di Jakarta Pusat. Kebetulan saya pernah jadi wakil wali kota Jakarta Pusat. Dan saya kenal dengan direkturnya, ya kan? Saya kenal dengan teman-teman yang ada di sana. Akhirnya bisa masuk ke ruangan, ya. Jadi inilah pelayanan kesehatan, bukan berarti Pemda DKI melalaikan tugasnya atau istilahnya mentelantarkan, tetapi memang tingkat kebutuhan bed ya, ya ini ruangan dan bed yang ada sangat terbatas, ya kan? Dan ini harus dipahami. Dan saya akan mencoba mereformasi bahwa akan diperbanyak bed untuk masyarakat, diperbanyak bed untuk yang ada di rumah sakit ya, dan juga yang ada di puskesmas, rumah sakit golongan B. Dan juga untuk pendidikan, banyak mereka yang tidak terima di negeri, ya, diterima, tapi dia masuk di swasta ini kan berbayar. Ya banyak mereka yang kesulitan biaya, dan ini perlu dicarikan beasiswa untuk mereka yang tidak diterima di negeri, karena di negeri kan gratis. Nah, bukannya mereka ini tidak di negeri karena memang ada biaya. Sebetulnya dia tidak mampu dan juga kebetulan tidak cerdas, tapi dia tidak diterima di negeri, otomatis di swasta dia harus bayar. Nah, ini kita harus carikan beasiswa. Bukan berarti mereka yang tidak masuk negeri kita telantarkan atau tidak perhatikan. Ini harus terbalik ya. Kalau tidak mampu, dia tidak masuk negeri, tidak bisa sekolah. Akhirnya banyaklah yang putus sekolah. Dan juga banyak juga yang pengangguran, ya kan? Bagaimana mereka dicarikan usaha? Saya bekas kepala dinas UMKM. Ya, jackpreneur-nya dihidupkan. Mereka diberikan bantuan permodalan, berusaha. Nah, inilah bagaimana caranya kita untuk memberantas stunting. Salah satunya adalah dengan cara meningkatkan ekonomi masyarakat. Akhirnya bisa punya daya beli. Mereka bisa beli makanan yang baik, ya, bisa makanan yang wajar, ya. Jadi kadang-kadang mereka yang stunting itu tidak bisa beli susu. Karena orang tua si anak ini pengangguran, ibunya pengangguran. Nah, inilah
kita butuh terobosan bagaimana meningkatkan lapangan pekerjaan, lapangan pendidikan, dan lapangan kesehatan. Ya, itulah yang sangat Jadi penting. 3 isu utama yang akan diusung oleh Bang Ir untuk perbaikan kesejahteraan warga Jakarta Pusat, yaitu isu pertama soal kesehatan tadi ya, kemudian soal pendidikan, dan kemudian soal lapangan kerja. Lapangan kerja, ekonomi, lapangan kerja ini kaitannya ekonomi supaya tidak stunting, miskin segala macam ya. Bang Ir kan orang kadang-kadang membayangkan wilayah Jakarta Pusat kan wilayah tempat kantornya presiden, kantornya para menteri, para dubes, tempat kantor gubernur dan segala macam lah, pokoknya yang simbol wah begitu. Memang di Jakarta Pusat masih banyak orang miskin, banyak orang susah segala macam, Bang Ir. Ya, gini Mas Prot, contohnya ya, kita punya gedung pencakar langit di daerah Tanah Abang, ya, gedung-gedung. Di belakang banyak masih bantaran kali, banyak rumah-rumah kumuh. Di depannya gedung bertingkat. Ya, saya kan wakil wali kota, saya tahu. Banyak di Setiabudi, ya kan. Itu di depan gedung pencakar langit mewah, di belakangnya masih ada rumah-rumah kumuh di pinggir kali, bantaran kali. Nah, inilah yang sangat ironis. Jadi dan juga banyak di Johar Baru ya, daerah yang padat ya, khususnya untuk Jakarta Pusat. Daerah Johar Baru itu di situ adalah daerah padat. Istilahnya di situ ada tidur sip-sipan. Oh, tidur sip-sipan? Iya. Ada yang tidurnya jadwalnya malam. Setelah dia bangun yang pagi diteruskan lagi. Ada yang jadwalnya siang. Rumahnya cuma 10 kali 5. Yang di situ hidup kurang lebih ada 2 keluarga. Ada 10 orang sampai 15 orang. Bagaimana caranya, bagaimana bisa sanitasi, ya kan? Di situ MCK-nya, ya tempat mereka mandi, tempat mereka tidur. Nah, inilah yang kita lihat. Mereka butuh sandang dan pangan. Artinya meskipun Jakarta Pusat itu dekat dengan pusat kekuasaan, dekat dengan kantornya Pak Presiden Jokowi misalnya gitu, juga banyak masyarakat yang kelompok masyarakat miskin itu ya? Ya, banyak. Sangat ironis ya. Kita lihat ya, tadi saya contohkan daerah Tanah Abang, Setiabudi, di belakang tuh bangunan-bangunan tinggi ya kan, apartemen. Tapi di belakangnya ada masih kali, bantaran kali yang di situ. Kalau daerah padat dan mungkin bisa jadi agak kumuh juga, dan tentu kan itu bisa berdampak pada masalah-masalah sosial dong, Bang Ir. Ya, sangat berpengaruh masalah sosial. Makanya di Johar Baru, ya, Kampung Rawa, ya kan, Tanah Tinggi, kan terkenal dengan tawuran-tawuran. Karena apa tadi? Lapangan pekerjaan, ekonomi, dan tempat tinggal. Ya, tadi tidurnya sip-sipan. Jadi yang malam ini yang belum tidur, ya, yang jam 2 malam jadwalnya besok pagi tidur, begadang. Dan di sebelah sana juga begadang. Akhirnya terjadi tawuran. Ini sebenarnya adalah yang harus kita bereskan ya. Jadi persoalan mendasar adalah ekonomi dan sandang pangan, tempat tidur mereka, ya rumah-rumah mereka. Ya, inilah yang perlu menjadi perhatian sebagai anggota DPRD. Jadi jangan kita ya enjoy saja, kungker ke luar negeri, kungker. Tapi di depan mata masih banyak kita lihat saudara-saudara kita yang mewakili kita ya sebagai wakil rakyat, kita mewakili suara mereka, tapi kita menelantarkan. Nah, inilah yang ironis yang saya akan coba ke depan besok akan kita rubah, kan gitu. Jadi anggota DPRD yang mewakili rakyat yang diwakili sebagian masih hidup terlantar, miskin, tetapi studi bandingnya malah ke luar negeri. Ya, ada ya anggota-anggota dewan mengganti mobil lah, bangun rumah, tetapi konstituennya sendiri terlantar. Nah, nanti kalau Bang Ir jadi anggota dewan, apakah nggak ganti mobil misalnya begitu? Ya, itu kan kita akan perhatikan ya. Kalau bagi saya, saya ini setelah purna ya, setelah pensiun, mengisi tugas saya ya. Saya sudah cukup lah ya, sudah punya kendaraan, sudah apa. Tapi bagi saya sudah niat, saya akan mewakafkan diri saya untuk masyarakat. Saya akan turun dari gang ke gang ya. Saya tidak akan banyak ada di kantor kecuali ada rapat ya. Jadi saya ingin membuktikan bahwa saya ini adalah wakil rakyat. Wakil rakyat yang harus kenal rakyat, harus tahu bagaimana rakyatnya. Kalau kita tidak tahu, ya kan kita banyak mendengar sejarah-sejarah ya Nabi Muhammad SAW, contoh ya para kafilah, ya kan, bagaimana sebagai umaro, ulama, kita harus memperhatikan rakyat kita, kan gitu kan. Zaman Sayyidina Umar, ya kan, Sayyidina Ali, ya kan, sebagai pemimpin-pemimpin Islam, mereka perhatikan rakyat, dan inilah yang harus kita contohkan begitu.
Bang Ir sepertinya sebagai calon wakil rakyat atau calon anggota legislatif yang relatif sudah banyak mengenal wilayah ya, karena memang sebelumnya pernah 4 tahun. 4 tahun ya memimpin Jakarta Pusat sebagai wakil wali kota. Nah, ketika Bang Ir menjadi wakil wali kota, apa yang sudah Bang Ir lakukan katakanlah untuk membantu masyarakat supaya hidup lebih sejahtera? Ya. Tentu masyarakat Jakarta Pusat sebagai wilayahnya Bang Ir. Ya, saya tadi seperti saya bilang, membantu di bidang kesehatan, ya kan, mereka yang tidak dapat perawatan kesehatan yang wajar, kita bantu. Mereka yang stunting, mereka yang butuh sekolah, yang kemarin mau ngambil rapot nggak punya uang, kita fasilitasi, ya kan, ke dinas pendidikan, ya, dan juga memberikan bantuan sembako. Kemarin di zamannya COVID kita turun, ya, kita membantu masyarakat, memberikan sandang pangan, perawatan, dan juga di bidang ekonomi. Kita membantu membuat tempat-tempat usaha untuk mereka supaya mereka tidak nganggur, ya kan? Memberikan pendidikan kepada anak-anak muda di Karang Taruna dan juga membina ormas. Bagaimana ormas itu bisa melakukan kegiatan membantu masyarakat. Dan jadi yang saya tempuh itu saya dari ada yang meninggal, ya saya yang tidak kesulitan pemakaman, kita bantu untuk pemakamannya. Kita tinggal telepon, tolong bantu pemakaman. Mereka yang tidak dapat perawatan kesehatan, mereka yang tidak bisa berobat ke puskesmas, mereka yang butuh sekolah, ya kan, mereka yang kebetulan nganggur, tidak punya usaha. Inilah tugas pemerintah, memberikan bantuan-bantuan untuk masyarakat. Bang Ir, kan kadang-kadang di Jakarta ini memang tempat berkumpulnya masyarakat dari berbagai daerah. Sehingga ada juga caleg yang mungkin baru masuk Jakarta, belum terlalu mengenal Jakarta, kemudian dia mencalonkan diri sebagai calon anggota dewan. Tidak masalah sih, tapi memang pengenalan wilayahnya menjadi sangat minim. Kalau boleh tahu, Bang Ir ini hidup di Jakarta sudah berapa lama? Saya semenjak lahir sudah di Jakarta. Semenjak lahir sudah di Jakarta. Jadi tahun 1962, ya kan. Saya ini besar di Senen, ya. Jadi tahu anak Senen lah. Anak Senen, di tengah kota kita, di tengah kota kita tahu lah kehidupan hiruk pikuknya masyarakat, ya kan. Bahwa memang banyak dari kalangan saya, ya saya dari warga Minang. Banyak perantau-perantau, ya kebetulan saya Ikatan Keluarga Minang, saya ketuanya, dan Induk Keluarga Minang, dan juga masyarakat PKDP Pariaman, itulah yang saya bina. Dan juga saya bergaul dengan masyarakat Betawi, ya saya di Bangus Betawi, ya kan, saya juga ada di Bang Japar. Saya lihat sosialisasi ke masyarakat, pemerintah perlu lakukan sosialisasi. Apa sih yang memang bisa diberikan fasilitas oleh pemerintah kepada masyarakat, kadang-kadang masyarakat tidak tahu bagaimana penggunaan BPJS, ya kan, bagaimana memanfaatkan kalau misalnya mereka perlu makam, mereka ingin berobat, ya, ini perlu ada sosialisasi ke masyarakat, ya, makanya kita harus bisa bekerja sama dengan ujung tombak kita RT RW. Ini RT RW ini harus disosialisasikan, harus mereka tahu. Jadi kemana kalau ada apa-apa bagaimana? Karena nanti RT RW ini yang akan memberikan panduan ke masyarakatnya, dan juga RT RW ini diberikan fasilitas, ya, sebaik mungkin. Komunikasi dengan RT RW ini harus lebih baik, lurah dengan RT RW, supaya nanti kita lurah tidak sulit, ya, untuk monitor masyarakatnya, karena ada RT RW ujung tombak kita ini. Nah, inilah yang sebenarnya peran RT RW harus kita aktifkan, bagaimana bisa bekerja sama, bahwa pemerintah, ya, inilah yang kolaborasi dengan masyarakat, dengan dari etnis, ya. Jadi kita ada Forum Pembangunan Satuan Bangsa (EPK). Ini ada berbagai etnis, ya. Jangan sampai ada nanti selisih, ya, antara warga lain dengan ini. Kadang-kadang ada ego juga, ya, satu warga dengan inilah kita himpun di dalam EPK. Saya juga kebetulan pembina EPK, ya kan, Forum Pembangunan Satuan Bangsa. Inilah warga Jakarta yang sangat plural, ya. Harus kita bina bagaimana hidup di Jakarta kondusif dan bisa mencari ekonomi, mencari uang dengan nyaman, walaupun bagaimana kesulitan kita di Jakarta, tetapi mereka tidak ada yang mau keluar dari Jakarta, jadi malah banyak yang malah masuk ke Jakarta, Mas Bro. Artinya sebagai anak Senen, ya, meskipun asal usul nenek moyangnya dari Minang, Sumatera Barat, ya kan. Bang Ir ini ibaratnya pengen membangun kampung halaman sendiri lah, ya, menjadi anggota dewan, kira-kira gitu. Dan yang tadi disampaikan beberapa masalah-masalah yang menurut saya masih sangat basic banget, ya, soal pendidikan, soal apa namanya ekonomi, soal apalagi dari kesehatan, segala macam ini. Nah,
kira-kira kalau nanti Bang Ir menjadi wakil rakyat, apakah akan mengusulkan supaya alokasi anggaran untuk yang bidang-bidang tadi itu ditambah atau bagaimana tuh bentuk konkretnya? Ya, itu otomatis ya, kita biasanya melalui musrembang ya. Ada mulai dari tingkat RW, tingkat kelurahan, tingkat kota dan provinsi. Nah, inilah kadang-kadang musrembang usulan dari masyarakat banyak yang tidak diperhatikan. Ya, dengan catatan anggaran tidak mencukupi. Anggaran ini dihapus ya. Nah, inilah musrembang, inilah usulan dari masyarakat, kita harus akomodir. Ya, bidang kesehatan. Dan nanti saya kalau jadi anggota DPRD, hasil musrembang ini yang akan kita plototi. Ya, kita plotot ini mana sih yang dibutuhkan masyarakat? Ya, bukan dari usulan dari dinas-dinas, ada kepentingan notabene, ini ada berbau proyek kan gitu. Tapi benar-benar ini adalah kebutuhan masyarakat, benar-benar yang nyata dan real. Ya, misalnya banyak masih di daerah Jakarta Pusat yang di tengah kota, masih ada yang BAB di got. Bayangkan ini kota masih ada tuh? Masih ada Di wilayah Jakarta Pusat? Jakarta Pusat. Di wilayah mana tuh? Nah, di Keramat Pulo. Ya. Keramat Pulo. Masih ada. Jadi MCK kita ini, septic tank kita ini masih baru sekitar, yang komunal ini baru sekitar 30-40%. 60%-nya masih dibuang ke got. Dan ini kan sering ini. Nah, inilah harus PR kita. Ya kan? Itu sanitasi. Problem-problem daerah padat ya, daerah di padat. Jakarta Pusat. Nah, kalau kita di Johar dilihat juga begitu. Semua kalau di mapping di wilayah pusat itu ada, kalau boleh tahu ada berapa kecamatan di pusat? Ada 8 kecamatan. Wah, ternyata memang hafal ini. Kelurahannya ada berapa, Bang Ir? Kelurahannya 44. 44 kelurahan, 8 kecamatan. Nah, kalau kita mapping itu ada berapa kecamatan atau berapa kelurahan yang masuk kategori wilayah padat dan kumuh tadi? Daerah padat kurang lebih sekitar 5 kecamatan. 50% lebih dong, dari 8 kecamatan, 5 diantaranya termasuk wilayah kawasan padat. Yang termasuk ada diantaranya adalah BAB di kayak toilet helikopter lah istilahnya dulu helikopter, Johar Baru. Johar Baru ya. Itu masih ada tuh? Masih ada. 5 kecamatan mana aja tuh, Bang Ir? 5 kecamatan kita ya, Johar Baru, Senen, ya kan, Kemayoran, ya kan? Tanah Abang, ya, itu masih ada gitu kan, ke Tanah Abang, masuk lagi nanti kita ke Sawah Besar. Sawah Besar ya, luar biasa ini kan. Di antara 5 kecamatan itu kira-kira mana yang paling padat? Yang paling padat Johar Baru. Johar Baru. Ya. Kalau di Sawah Besar di Karanganyar kan. Gitu. Karanganyar ya. Yang saya dengar juga kalau persoalan pemakaman tadi tidak diatasi dengan baik, juga ada kemungkinan warga di Jakarta ini matinya dikubur berdiri seperti tadi kata Bang Ir itu. Gimana sekarang itu kuburan ya, tempat pemakaman di Jakarta itu sudah penuh, Mas Bro. Penuh ya. Kawi-kawi ya kan, di seluruh kuburan yang ada di di Jakarta Pusat itu kan, di Tanah Abang kan, ya kan. Nah, ini semuanya sudah penuh kan. Kita sekarang ini cuma ditumpangi, ya kan. Tumpang ya. Kalau ada keluarga, kalau tidak berarti kita harus keluar dari Jakarta Pusat, ya kan. Di daerah timur lah yang masih luas, ya kan. Timur ya, Pondok Rangon, Pondok Rangon, atau barat di Tegalalur sana ya. Ya, kalau pekuburan di Jakarta Pusat semuanya sudah penuh. Sudah penuh ya? Ya. Jadi memang tidak salah kalau ada ungkapan warga Jakarta Pusat kalau meninggal nanti akan dikubur berdiri ya? Kalau enggak ditumpuk ya? Tumpang istilahnya. Tumpang. Bisa-bisa kalau sekarang udah tumpang 2, tumpang 3, bisa-bisa nanti tumpang 2, tumpang 3 artinya 1, 2, 3 kira-kira gitu. Ya, tapi bukan kuburan yang 3, tapi di dalamnya itu sudah tiga jenazah ya, kan? 3 jenazah, tulang belulangnya. Karena memang kan ada beberapa ketentuan, kita 5 tahun udah bisa tumpang ya. Tumpang ya kan. Inilah yang problem kita untuk pemakaman di Jakarta, kesulitan untuk pemakaman Jakarta. Ada ide nggak bagaimana cara mengatasi problem seperti itu? Ya, untuk itu dikremasi misalnya begitu? Oh, mungkin tidak mungkin lah kalau kita secara agama Islam, kesulitan kita ya kan. Tapi memang perluasannya keluar dari Jakarta Pusat. Kalau di Jakarta Pusat kesulitan tanah ini kan sangat tinggi. Sangat sulit tanah di Jakarta Pusat ini, harganya juga sudah tinggi, sudah mahal ya kan. Tidak ada lagi tanah yang luas di Jakarta Pusat kan gitu. Bang Ir, tadi selain ngomong persoalan di wilayah Jakarta Pusat ya sebagai daerah pemilihan Bang Ir,
kita juga tahu bahwa ibu kota itu akan pindah. Ya. Nah, kira-kira ke depan itu Jakarta itu setelah tidak lagi menjadi ibu kota. Ya. Ini dengan catatan memang benar-benar jadi pindah ya mulai 2024 yang jelas undang-undangnya sudah ada kan. Ya. Kira-kira menurut Bang Ir Jakarta itu sebaiknya menjadi kota apa nih? Ya. Makasih. Jadi saya ini kan mantan kepala dinas perdagangan UMKM ya, jadi kurang lebih saya 28 tahun di Dinas Perdagangan UMKM dan Perindustrian ya. Jadi sudah cukup lama, saya besar di situ. Dan saya juga pernah menangani ekspor ya, menangani perdagangan. Jadi kita akan mengarah ya menjadi kota bisnis ya. Kota bisnis ya seperti New York ya kan. Jadi bahwa Jakarta itu sebenarnya kalau orang Betawi bilang nggak ada matinya ya. Jadi akan berkembang terus. Jakarta ini kita nggak usah pesimis karena Jakarta ini akan menjadi tempat kunjungan visit dari masyarakat seluruh dunia ya, Singapura apapun nanti kota bisnis tetap Jakarta. Ya kan, kayak seperti di Australia ya kan, tetap aja kita Melbourne ya kan, nanti semua itu menjadi kota tujuan tetap untuk berusaha untuk berbisnis kan gitu, seperti Malaysia ya kan, bukan ibu kotanya tapi Kuala Lumpurnya tetap yang berkibar ya kan gitu kan. Artinya Jakarta sebaiknya menjadi kota bisnis ya. Kota bisnis. Kota ya kan? bisnis. Nah desain politiknya itu dalam pemerintahannya apakah kalau sekarang kan Jakarta otonominya ibaratnya hanya ada di tingkat satu lah, di tingkat provinsi lah ya. Gubernur yang dipilih. Wali kota dan bupati itu kan diangkat lah oleh gubernur gitu. Ke depan seperti apa nanti? Ya kemungkinan ya kita belum tahu ya. Kalau arah-arahnya mungkin nanti kalau bukan lagi jadi kota istilahnya daerah istimewa ya DKI daerah khusus istimewa ya, itu kemungkinan akan terjadi wali kota akan dipilih. Ya kan. Cuma memang 5 wilayah ini apakah akan ada penggabungan wilayah ya kan? Karena memang kalau Jakarta Pusat kan kecil ya kan. Apakah akan digabung dengan Jakarta Barat ya kan? Apakah Jakarta Utara sendiri? Memang yang paling kecil adalah Jakarta Pusat ya kan? Kalau sama sendiri Kepulauan Seribu wilayahnya luas tapi penduduknya sedikit. Nah, ini kan nantinya kita lihat lah orang-orang politik pasti cerdas lah ya tahu ya bagaimana bahwa untuk 2029 pasti akan ada pemilihan wali kota. Ini akan menjadi pangsa pasar yang baru bukan gitu ya. Jadi wali kota tidak lagi ditunjuk oleh gubernur karena nanti otonominya tingkat 2 ya kan. Siap-siap. Jadi kalau nanti misalnya saya masuk di DPRD, kalau nanti memang saya berani terjun lagi pemilihan wali kota, ya saya ikut lagi jadi pemilihan wali kota. Wali kota atau gubernur sekalian ya. Dia gubernur. Amin. Jadi kan karena kita orang wilayah, kita paham tentang wilayah. Betul. Ya kan? Nah, tapi sebelum nanti katakan menyalon jadi wali kota atau jadi gubernur segala macam kan perjuangannya sekarang adalah bagaimana bisa meraih simpati warga Dapil 1 Jakarta atau Jakarta Pusat supaya masuk menjadi anggota dewan. Sementara Bang Ir kan ibaratnya pendatang baru nih, melawan secara internal ada incumbent juga, di samping ada 17 partai lain ya, di Jakarta ada 18 partai ya, partai politik. Nah, mungkin ada kiatnya yang paling jitu untuk merebut suara pemilih? Ya, saya kan kalau ibarat main bola, saya menang pengalaman ini. Menang pengalaman. Jadi menang pengalaman. Jadi 4 tahun sebagai wakil wali kota, saya udah tahu apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat, apa sih yang masyarakat perlukan, bagaimana mendekati masyarakat, bagaimana mencari simpati masyarakat, itu kan ada di saya, ya kan? Jadi kita akan memperjuangkan, kita harus punya visi dan misi yang jelas, ya kan? Buat apa kita menjadi anggota dewan? Buat apa kita terjun ke politik? Kalau ujung-ujungnya cuma mencari menambah pundi-pundi ya atau mencari kekayaan, tetapi kita terjun ke politik benar-benar ingin membantu rakyat. Seperti slogannya dari PAN, bantu rakyat. Benar-benar kita ingin bantu rakyat, kesulitan masyarakat ya. Karena kita ingin meningkatkan ekonomi masyarakat, bagaimana kesejahteraan masyarakat, kesehatan, pendidikan, ekonomi, pekerjaan, kita harus berjuang. Memperjuangkan ini melalui DPRD. Jadi saya akan minta kepada masyarakat, pilihlah mereka yang memperjuangkan nasib mereka, bukan cuma uang sekian, setelah itu 5 tahun nggak dapat apa-apa. Dan usahakanlah menjadi caleg itu sebagai aset
ya. Aset dari masyarakat. Kalau aset masyarakat, kita itu peduli dan kita dimanfaatkan oleh masyarakat selama 5 tahun. Kita aset bagi masyarakat. Jagalah aset ini. Bentuklah aset ini. Pilihlah mereka yang memang benar-benar peduli dan merasakan bahwa masyarakat itu adalah saudara. Masyarakat itu adalah merupakan konstituen. Kita aset dari mereka. Bahwa kita nanti akan berguna buat mereka 5 tahun. Kan gitu. Oke. Bang Ir, di akhir wawancara kita hari ini, ada beberapa pertanyaan. Ini pertanyaan gampang seputar DKI Jakarta. Masing-masing pertanyaan saya kasih waktu 5 detik untuk menjawab. Nggak susah ini. Ada 5 pertanyaan lah yang gampang. Hadiahnya apa nih? Hadiahnya apa nih? Hadiahnya nanti ada hadiahnya akan disiapkan secara khusus. Pertama, ini gampang nih. Ada berapa kecamatan di DKI Jakarta? Di Jakarta kurang lebih kecamatan 266 kalau nggak salah ya. Kecamatan, bukan kelurahan? Bukan, kecamatan. 266? Ya. Kalau kelurahan? Kelurahan itu 4.000 lebih ya. Oke. Siapa penjabat gubernur DKI Jakarta saat ini? Pak Heru. Pak PJ Heru. Gubernur. Oke. Siapa gubernur pertama DKI Jakarta? Samsur Rijal. Oke. Orang Minang tuh, Pak. Orang Minang ya. Dulu namanya bukan gubernur, wali kota. Ya, Kota Praja dulu istilahnya. Oke. Siapa wali kota Jakarta Pusat saat ini? Bapak Dani Sukma. Bapak Dani Sukma. Siapa gubernur yang digantikan oleh Pak Heru? Ya, Bapak Anies Baswedan. Oke, demikian Sobat Warta Kota, Pak Irwandi atau Bang Ir ini sudah ngobrol-ngobrol tentang apa yang akan dilakukan di DKI Jakarta dan juga tadi sudah menjawab beberapa pertanyaan seputar DKI Jakarta. Tapi sebelum saya tutup, saya beri kesempatan Bang Ir untuk menyapa Sobat Warta Kota sekaligus katakanlah dalam tanda petik nih ya. Iya. Berkampanye dalam tanda petik. Nah, silakan Bang Ir. Oke, masyarakat Jakarta Pusat, saudara-saudaraku, pamiliku, ya, jangan sampai salah pilih. Pilihlah calon Anda adalah aset Anda, ya, selama 5 tahun. Jangan pilih yang bukan aset, ya. Bahwa wakil rakyat itu adalah aset dari masyarakat. Aset itu bisa dimanfaatkan selama 5 tahun. Tanpa perlu permintaan, kita akan terjun ke masyarakat. Untuk itu masyarakat Jakarta Pusat, janganlah terkecoh ya dengan politik uang. Ya, mudah-mudahan dengan saya terjun ke politik, saya wakafkan diri saya buat masyarakat Jakarta Pusat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita close, karena di Jakarta, Betawi biasanya juga ada pantun. Bang Ir punya pantun? Ada. Silakan. Ya. Jalan-jalan ke Bandung, jangan lupa beli senapan. Cakep. Ya kan? Kalau kita bersenandung, jangan lupa lagunya PAN. Lagunya gimana coba? Ada kan? PAN paling terdepan, kan gitu ya. Kan ada lagunya kan? PAN ya kan? Oke. PAN. Kan ada lagunya kan? Oke, baik. Terima kasih Bang Ir. Demikian Sobat Warta Kota, program wawancara khusus dalam program Jakarta Memilih kali ini dengan narasumber Bapak Irwandi atau kita biasa panggil sebutan dengan Bang Ir. Kami sudah menyajikan, silakan Anda menentukan pilihan. Sampai jumpa dalam program Jakarta Memilih berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.